Ya, oke guys, selamat datang kembali di channel Teknik.com. Ya. Oke, kalian pasti di rumah, di gudang ataupun di bengkel ya, pasti sering mendapatkan ataupun menemukan peralon bekas yang sudah tidak bernilai kayak gini nih guys. Iya. Gue yakin banget kalau kalian nemu kayak gini nih udah pasti tempatnya ada di tong sampah. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu kalian ya, sekaligus mengedukasi kalian gimana caranya memanfaatkan sampah peralon atau PVC ini menjadi sebuah mahakarya yang bernilai rupiah. Wih. Jadi kita akan membuat video DIY peralon bekas atau PVC bekas menjadi sebuah toolbox yang sangat menarik kayak gini nih guys. Iya. Kira-kira seperti apa untuk proses dan juga step by stepnya? Lu kudu pantau video ini sampai tuntas guys. Kalian sedang mencari produk alat-alat teknik yang berkualitas dengan benefit pengiriman tercepat dan ongkir terhemat? Teknik.com solusinya. Untuk marketplace Shopee, kami memiliki 12 cabang online yang tersebar di kota besar Indonesia. Mulai dari kota Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Bali, Banjarmasin, Pontianak, dan juga Makassar. Selain di Shopee, kami juga memiliki 12 cabang online di Tokopedia. Untuk cabangnya sama seperti di Shopee, meliputi kota Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Lampung, Bali, Banjarmasin, Pontianak, dan juga Makassar. Untuk Tokopedia, kami juga sudah memiliki official store. Belanja sekarang di teknik.com, nikmati kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja online. Oke guys, waktunya kita akan sulap PVC atau peralon bekas ini menjadi sebuah toolbox yang menarik. Oke, untuk proses pertama kita akan melakukan pembuatan pola di peralon yang ukuran panjangnya 40 cm ini. Jadi jarak antar sisi kalian bikin di 2 cm. Lalu untuk ukuran lebar penutupnya ada di 13 cm ya. Kalian bisa ikuti step by stepnya. Sekarang tinggal kita bikin untuk lingkaran di bagian pinggir. Oke, selanjutnya kita buat garis lurus untuk bagian tengahnya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk polanya guys. Selanjutnya ini untuk pembuatan pola bagian penutup ya. Penutup kanan dan juga yang sebelah kiri. Oke. Untuk step kedua atau proses kedua adalah pemotongan atau cutting ya. Jadi kalian tinggal belah untuk garis yang kita bikin di bagian tengah tadi menggunakan mini grinder. Oke, jadi nanti akan terbentuk seperti ini guys setelah dipotong ya. Oke, setelah ini kita kembali rapikan bagian pinggir dengan menggunakan cutter ya. Selanjutnya untuk proses cutting, di sini kita akan potong bagian penutup yang berbentuk lingkaran ini guys dengan menggunakan gunting seng dari Changlu nih, yang terkenal ketajamannya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk bagian penutupnya. Lalu ini untuk bagian tulangan ya. Jadi biar nanti pas kita pasang penutup tuh bisa dilem. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pemasangan tulangannya. Oke. Selanjutnya untuk step atau proses ketiga adalah perakitan. Jadi untuk bagian tulangan ini dilem supaya benar-benar kuat. Oke, setelah terpasang tinggal bagian penutupnya kita lem lagi ya.
Oke. Kita pasang bagian yang satu lagi. Oke. Setelah perakitan, di sini kita step keempat adalah pemasangan engsel. Jadi tinggal kalian skrup untuk engselnya ya. Jadi biar fungsinya untuk buka tutup toolboxnya. Dan untuk step atau proses kelima adalah pembuatan kaki. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, setelah proses potong, di sini kita langsung pasang bagian kakinya di bagian bawah ya guys. Jadi berdiri kayak gini nih untuk toolbox-nya. Udah mulai kelihatan bentukannya. Lanjut kita pasang bagian penyangga kakinya biar benar-benar kokoh. Oke, setelah pemasangan kaki di sini kita bikin handle ya. Jadi bisa kalian tenteng-tenteng nih toolbox ini. Caranya kalian bisa ikutin di video. Oke. Ini cukup mudah ya untuk pembuatan handle. Tinggal di torch lalu dibengkokin. Oke, kurang lebih seperti ini dan langsung aja kita pasang. Di sini kita menggunakan rivet ya. Dan jangan lupa untuk tang rivetnya pakai Changlu nih guys. Yang kualitasnya sudah teruji ya. Kalian bisa opsional ya untuk pemasangan handle, bisa menggunakan skrup atau mau dilem juga nggak masalah, atau pakai rivet ini juga nggak masalah, tergantung dari selera kalian aja guys. Oke, untuk step ketujuh adalah pembuatan kaitan ya. Jadi ini fungsinya buat pengunci ya, kalau misalkan kita tutup bagian toolbox-nya, jadi biar kalau ada guncangan atau kita gerak-gerakin toolbox-nya nggak berantakan atau nggak jatuh untuk alat-alat yang di dalam. Sini kita menggunakan rivet lagi ya. Oke, dan untuk step terakhir adalah proses pengecatan. Jadi biar makin cantik guys toolbox-nya, kita cat dengan pilok ya. Oke. Jadi benar-benar sangat mudah ya untuk pembuatan toolbox dari Pralon ini. Dan ini hasilnya guys. Wow. Bisa muat banyak guys, berbagai peralatan hand tool kalian, kunci, obeng, segala macam ini bisa masuk ya. Jadi nggak ada cerita lagi alat-alat kalian hilang ya, karena sudah disimpan di toolbox ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Sangat kokoh juga ya. Jadi jangan buang percuma peralon bekas kalian di rumah. Kalian bisa manfaatkan untuk buat toolbox keren kayak gini nih guys. Ya oke guys, kita sudah balik lagi di studio terkutukteknik.com. Ya oke. Ya. Jadi seperti itulah
proses dan juga step by step pembuatan toolbox yang keren seperti ini ya guys. Jadi kalau kalian pantau dari awal, mulai dari proses pemotongan, lalu perakitan hingga ke pengecetan, itu bisa dibilang masih cukup mudah ya dikerjakan, bahkan untuk pemula sekalipun. Jadi daripada kalian punya pralon ataupun PVC bekas yang udah nggak terpakai lagi di rumah, daripada dibuang, kalian bisa manfaatkan pralon tersebut menjadi sebuah toolbox yang keren kayak gini guys. Lumayan buat naro-naro obeng, tang, palu, TV, jadi biar nggak berserakan di bengkel atau di rumah ya. Oke, sekian untuk review video DIY mengenai pemanfaatan pralon ataupun PVC bekas ya. Semoga bermanfaat buat sobat teknik di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share video ini, dan nantikan kembali video DIY terbaru dari teknik.com. Akhir kata gue pamit, salam.